Hai semuanya, selamat datang di video aku. Hari ini aku akan membahas tentang kimia di sekitar kita. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dea Arliani Purba dari kelas 10-2 Sekolah SMA Negeri 1 Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi, mata pelajaran kimia, dan guru pengampu mata pelajaran yaitu Mem Agustina Sariwahyuni SPD MPD. Bab 1. Kimia di sekitar kita. A. Ilmu kimia dan peranannya. Apa itu ilmu kimia? Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari struktur dan sifat perubahan materi dan energi yang menyertainya. Ilmu kimia erat kaitannya dengan bahan kimia. Berikut contoh-contoh bahan kimia yang sering kita temui, yaitu bahan pembersih seperti sabun, deterjen, dan pewangi ruangan, pasta gigi, asam cuka, garam dapur, minyak goreng, dan bensin, dan lain-lainnya. Selanjutnya, 1. Peran ilmu kimia. Berikut beberapa peran ilmu kimia. Yang pertama ada kedokteran dan farmasi. Peran ilmu kimia di sini untuk menemukan vaksin, menemukan struktur kimia virus, dan mekanisme reaksi kimia dalam tubuh. Yang kedua, ada energi dan lingkungan. Peran ilmu kimia di sini untuk sumber energi terbarukan, seperti biosolar, baterai, dan sel surya. Yang ketiga, ada industri. Peran ilmu kimia di sini untuk teknologi material, seperti penemuan baterai lithium ion dan serat optik. Dan juga ada proses industri seperti penemuan katalisator dan pengolahan limbah industri ramah lingkungan. Yang keempat, pertanian dan pangan. Peran ilmu kimia di sini untuk produksi pertanian seperti penemuan pestisida dan pupuk kimia. Dan juga untuk teknologi pangan seperti penemuan bahan pengawet makanan, bahan aditif makanan, dan pengolahan hasil limbah pertanian. Yang kelima, ada hukum atau kriminal. Peran ilmu kimia di sini untuk sidik jari DNA dan bahan pendeteksi narkoba. Yang keenam, lingkungan hidup. Peran ilmu kimia di sini untuk mengatasi pemanasan global dan untuk gerakan kimia hijau atau green chemistry. Yang ketujuh, pengembangan di ilmu lainnya, seperti di ilmu biologi untuk penentuan struktur DNA, RNA makhluk hidup. Selanjutnya, di ilmu fisika untuk penemuan superkonduktor, struktur atom, molekul, dan zat. Selanjutnya, ilmu geologi untuk penelitian struktur bumi, bulan, dan planet. Dan yang terakhir, di ilmu sejarah untuk penentuan umur fosil. Selanjutnya, kita masuk di dalam 2 metode ilmiah. Metode ilmiah adalah langkah-langkah secara sistematis yang dilakukan oleh para ilmuwan untuk menyelesaikan permasalahan atau menemukan ilmu pengetahuan. Berikut langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama ada menemukan masalah. Yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, melakukan penelitian. Yang kelima, mengolah data. Dan yang keenam atau yang terakhir, yaitu membuat laporan publikasi. B. Bekerja di laboratorium kimia. Berikut alat-alat laboratorium. Yang pertama ada gelas kimia. Kegunaannya untuk wadah larutan yang akan digunakan, untuk tempat mereaksikan zat dalam volume banyak, dan untuk melarutkan zat padat pada pembuatan larutan. Yang kedua ada labu Erlenmeyer. Kegunaannya untuk wadah menyimpan larutan yang akan digunakan, mereaksikan larutan, dan melakukan titrasi. Yang ketiga ada silinder ukur atau gelas ukur. Kegunaannya untuk alat pengukur volume cairan. Selanjutnya ada pipet gondok. Kegunaannya untuk mengambil larutan volume tertentu sesuai ukuran, dan ada juga alatnya pipet volumetri. Kegunaannya mengambil cairan volume tertentu dengan ketelitian lebih tinggi. Selanjutnya ada labu ukur. Kegunaannya untuk mengukur volume cairan dengan teliti,
membuat larutan dengan volume tertentu dan ketelitian tinggi. Selanjutnya ada tabung reaksi dan rak tabung reaksi. Kegunaannya untuk mereaksikan zat dalam jumlah sedikit dan untuk tempat tabung reaksi. Selanjutnya ada penjepit tabung reaksi. Kegunaannya untuk menjepit tabung reaksi saat pemanasan. Selanjutnya ada lampu spiritus. Kegunaannya untuk pemanas dengan bahan bakar spiritus. Selanjutnya ada corong. Kegunaannya untuk menuang cairan dari wadah bermulut lebar ke wadah bermulut kecil dan untuk menyaring dan memisahkan endapan. Berikut ada alat kaki tiga atau tripod. Kegunaannya untuk penyangga wadah berisi cairan yang dipanaskan, harus dilengkapi dengan kasa asbes. Dan berikut contoh-contoh alat-alat laboratorium. Selanjutnya ada simbol sifat bahan kimia. Di sini terdapat ada lambang, contohnya, dan nama-nama sifat bahan kimia. Selanjutnya kita masuk dalam tata tertib saat bekerja di laboratorium. Yang pertama, 1. Membaca petunjuk praktikum atau merencanakan percobaan yang akan dilakukan sebelum memulai praktikum. Yang kedua, menggunakan peralatan kerja seperti kacamata, jas praktikum, sarung tangan, dan sepatu tertutup. Yang ketiga, bagi wanita yang berambut panjang, diharuskan mengikat rambut. Yang keempat, dilarang makan dan minum di dalam laboratorium. Yang kelima, menjaga kebersihan meja, praktikum, dan lingkungan laboratorium. Yang keenam, membiasakan mencuci tangan dengan sabun dan air bersih. Yang ketujuh, apabila terkena bahan kimia, jangan digaruk agar tidak menyebar. Yang kedelapan, pastikan bahwa keran gas tidak bocor sewaktu hendak menggunakan bunsen. Yang kesembilan, pastikan bahwa keran air selalu dalam keadaan tertutup sebelum dan sesudah melakukan praktikum. Selanjutnya, kita masuk dalam C, gerakan kimia hijau atau Green Chemistry. Tahun 1998, Paul T. Anastas dan John C. Warner mengembangkan prinsip yang dijadikan sebagai panduan dalam mengelola zat kimia dalam proses industri dan seluruh aspek yang terkait dengan zat kimia yang dikenal dengan gerakan kimia hijau atau Green Chemistry. Pengertian kimia hijau didefinisikan sebagai suatu upaya untuk merancang atau mendesain proses kimia dan produk kimia yang dihasilkan untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan dan pembentukan zat berbahaya. Selanjutnya, prinsip kimia hijau atau 12 prinsip kimia hijau. Yang pertama, pencegahan limbah. Yang kedua, manajemen atom yang baik. Yang ketiga, proses sintesis kimia yang lebih aman. Yang keempat, rancang bahan kimia yang lebih aman. Yang kelima, rancang proses yang efisien energi. Yang keenam, kurangi produk turunan yang tidak perlu. Yang ketujuh, prosedur yang aman untuk mencegah kecelakaan. Yang kedelapan, pencegahan polusi secara real time. Yang kesembilan, desain produk yang mudah. Yang kesepuluh, gunakan katalis. Yang kesebelas, gunakan bahan baku yang terbarukan. Yang kedua belas, penggunaan pelarut dan bahan pendukung yang lebih aman. Kimia hijau dan isu pemanasan global. Pemanasan global adalah fenomena perubahan iklim yang ditandai dengan peningkatan suhu rata-rata bumi secara umum yang mengubah keseimbangan cuaca dan ekosistem untuk waktu yang lama. Penyebab pemanasan global adalah adanya efek rumah kaca dari gas-gas rumah kaca dan menipisnya lapisan ozon. Dampak pemanasan global adalah menyebabkan terjadinya perubahan iklim, kebakaran hutan, mencairnya es kutub, naiknya permukaan laut, terjadinya bencana alam, hilangnya keanekaragaman hayati, menurunnya produksi pangan. Pencegahannya dapat dilakukan dengan penghijauan, pengelolaan sampah, memanfaatkan bahan bakar ramah lingkungan, dan energi alternatif non-fosil. Ozon dan pemanasan global. Apakah ozon itu? Rumus molekulnya O3. Ozon terdapat pada lapisan stratosfer. Fungsinya menyerap sinar ultraviolet dari luar angkasa. Penyebabnya adanya zat-zat kimia perusak ozon seperti freon, oksigen nitrogen, metil bromida yang berasal dari pendingin AC atau lemari pendingin dan juga
pestisida, dan gas buang kendaraan. Lubang ozon. Terjadinya kerusakan dan penipisan lapisan ozon serta terdapat lubang yang semakin besar. Dampaknya, masuknya sinar ultraviolet yang berlebihan ke bumi menimbulkan pemanasan global, kanker kulit, dan rusaknya biota laut. Sekarang kita masuk dalam D. Peran nanoteknologi dalam praktik kimia hijau. Nanoteknologi adalah teknologi yang berada dalam skala nano yang dikembangkan untuk penelitian dan industri. Nanopartikel adalah partikel yang berukuran kurang dari 100 nanometer. Berikut produk-produk nanoteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kita lihat di dalam gambar tersebut terdapat nanoteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir, rumus kimia tata nama dan persamaan reaksi. Rumus kimia menyatakan komposisi dari partikel terkecil penyusun zat dinyatakan dengan lambang unsur, serta perbandingan jumlah atau angka atom-atom unsur penyusun. Rumus molekul menyatakan jenis dan jumlah yang sesungguhnya dari atom-atom yang menyusun suatu molekul yang dinyatakan dengan lambang unsur-unsurnya. Berikut contoh rumus molekul. Selanjutnya ada rumus empiris, menunjukkan jenis dan perbandingan paling sederhana dari atom-atom penyusun suatu zat. Berikut contoh dari rumus empiris. Selanjutnya ada rumus struktur, menggambarkan kedudukan dalam ruang dari masing-masing atom dalam suatu molekul. Dapat kita lihat contoh dari rumus struktur di dalam video. Selanjutnya kita masuk dalam tata nama. Senyawa diberi nama dengan aturan-aturan tertentu. Selain itu, suatu senyawa kadang-kadang diberi nama khusus, misalnya urea, glukosa, dan sebagainya. Pemberian nama suatu senyawa diatur oleh Badan Internasional Ayubasi. Nama suatu senyawa berkaitan dengan rumus kimianya. Berikut contoh-contohnya. Nah, selanjutnya kita masuk dalam persamaan reaksi. Persamaan reaksi menggambarkan rumus kimia zat bereaksi atau reaktan dan zat hasil reaksi atau produk dibatasi dengan tanda panah dan dilengkapi wujud zat. Berikut contoh dari persamaan reaksi. Dapat kita lihat di video. Demikian penjelasan dari saya tentang kimia di sekitar kita. Terima kasih telah menonton video saya dan juga semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kepada Mem Agustina Sariwahyuni, SPD MPD. Dan saya, Dea Arleni Purba, ingin pamit undur diri. Bye-bye!